Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Wisnu. Aku berasal dari Riau Pekanbaru. Jadi di video ini aku pengen berbagilah tentang kehidupan, guys. Dimana siapa tahu di antara kalian ada yang bernasib sama seperti aku gitu. Jadi kisah ini dimulai dari tahun 2012 dan disitulah aku menjadi seorang penyandang disabilitas. Apa itu penyandang disabilitas? Nanti kamu akan tahu setelah mendengarkan video ini. Makanya didengar video ini sampai habis gitu. Jadi di tahun 2012 itulah sekitar itu. Jadi aku ini bekerja di sebuah bengkel las ya. Jadi bengkel las itu aku sebagai kernet. Apa itu kernet? Kernet itu adalah pembantu tukang gitu. Jadi aku ini seorang pembantu tukang. Nah, di tempat aku bekerja ini ada mendapatkan proyek dari pemerintah. Jadi proyek itu membuat jembatan penyeberangan gitu. Apa itu jembatan penyeberangan? Kalian pasti tahu, yang jembatannya di atas kalian jalan kaki, di bawah itu jalan raya. Itulah jembatan penyeberangan. Nah, jadi kami itu kan dibagikan tugas, si A kerjanya ini, si B kerjanya ini, si C kerjanya ini, dan kebetulan aku dapat kerja membuat pagar untuk jembatan tersebut. Jadi jembatan tersebut kan harus ada pagarnya supaya kalian tidak jatuh. Jadi untuk kalian berpegang. Nah, aku membuat itu, mengelas itu, merakit itu. Jadi waktu itu jam menunjukkan sudah jam 12. Sudah jam 12. Waktunya lah untuk makan siang gitu. Jadi pas makan siang itu aku melihat seorang bapak-bapak ini bekerja sendirian, tidak ada yang bantu. Dia sebelumnya ada kernet, tapi kernetnya dia ini berantem sama kernetnya, dan kernetnya ini pulang, ditinggalkannya lah bapak ini gitu kan. Jadi karena aku kasihan, aku bantulah bapak itu, padahal itu bukan tugas aku, guys. Jadi aku bantulah bapak ini menurunkan besi besi habin itu, guys. Jadi jembatan itu kan memakai besinya besar-besar itu. Jadi tidak bisa pakai tangan, jadi pakai alat, dan alat itu namanya kren. Kren itulah yang membuat aku naas. Kenapa? Ketika besinya udah turun 2 batang dari mobil, jadi turunlah 2 batang besinya. Pas di besi ketiga, pas aku membuka kaitan dari kren itu, kan kren tali ini kaitannya kayak mata pancing itu. Ketika aku membuka mata pancingnya, tiba-tiba kok kayak gempa, dudut. Kenapa ini? Kan gempa gitu rasanya kan. Pam, terlepas lah, dan baru aku sadar rupanya aku kesetrum, guys. Kesetrum lah aku di situ. Nah, pas aku kesetrum dibawalah ke rumah sakit. Jadi tangan aku ini seperti gajah, guys. Gimana rasanya kalau kamu kena api rokok, pasti dia menggembung. Nah, aku kena api tegangan tinggi, langsung dia membesar. Jadi diproses lah gitu kan, diproses di rumah sakit. Jadi tangan aku ini diamputasi. Dia bukan langsung diamputasi, tapi ditunggu 3 bulan kan. Nah, jadi ternyata tangan aku ini kalah, guys. Jadi tangan aku ini putus gara-gara busuk. Jadi di bagian pergelangan nadi ini sudah gembung. Jadi nadi ini nggak bisa dijahit, guys, karena nadi ini kan sama kayak usus. Jadi kalau usus itu dijahit kan nggak bisa. Nah, diamputasi lah tangan aku, guys. Inilah dia di bawah siku. Nah, gimana nggak apes, guys? Gimana nggak hancurnya hidup aku gitu. Aku baru memiliki anak itu baru berumur 7 bulan, dan aku sudah kecelakaan. Sementara aku di situ kernet, gaji aku di situ 400.000 satu minggu waktu itu. 400.000 satu minggu. Nah, dan aku baru bekerja di situ 6 hari. Aturannya bekerjanya aku 6 hari, iya. Jadi pas malam minggu kenanya, guys. Dimana malam minggu itu biasanya kami itu menerima gaji. Bukan gaji yang aku dapat, tapi malah ini, guys, musibah ini gitu kan. Gimana nggak hancur, guys. Tapi alhamdulillah aku dapat bos yang baik. Jadi bos ini
Dialah yang membayar rumah sakit ini, padahal aku belum punya. Di waktu itu nggak ada namanya BPJS, nggak ada semua, jadi nggak ada semua. Dibantulah sama perusahaan ini guys, padahal aku tuh statusnya di sana bukan karyawan tapi freelance gitu. Nah, ketika aku masuk rumah sakit, dokter menyuruh aku pulang, katanya boleh rawat di rumah. Nah, ketika aku sudah di rumah, baru 2 hari jahitannya ini pecah dan darah itu berserak kemana-mana. Masuklah aku ke rumah sakit lagi kan. Udah masuk aku ke rumah sakit lagi, ditangani dokter, disuruh dokter pulang lagi. Pulanglah lagi. Nah, 3 hari di rumah pecah lagi, keluar lagi darahnya, berserak-serak banyak gitu kan, keluar lagi darahnya. Nah, disitulah bos aku ini merasa dia itu dipermainkan sama dokter. Kenapa belum sembuh udah diboleh pulang, kata bos gitu. Ya kita kan nggak tahu, kita kan cuma seorang karyawan. Dokter suruh pulang ya kita pulang. Nah, dokter suruh rawat kita rawat. Nah, akhirnya di situ bosnya marah. Jadi si bosnya gara-gara kejadian dokter suruh pulang rawat di rumah, jahitannya pecah, ke rumah lah sakit lagi, pulang lagi jadi bos aku ini marah guys. Nah, bos aku lepas tangan di habis kejadian itu gitu. Nah, karena bos aku lepas tangan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah aku tertahan di rumah sakit. 3 bulan aku tertahan di rumah sakit, tidak diobati, tidak diapai. Nah, tidak diapain gitu kan. Susah sih menjelaskannya guys. Terjadilah, kata dokter datang, katanya tangan kamu harus diamputasi karena tangan kamu ini busuk, kata dia. Ya udah, diamputasilah sama dokter. Dimasuklah, uang operasi itu masih di dalam catatan karena si bos masih belum membayar juga tagihan itu gitu kan, karena si bos kita ini udah terlanjur marah. Jadi si bos ini beranggapan dia itu dipermainkan gitu. Kenapa belum sembuh disuruh pulang, sementara uang jalan terus, kata si bos. Jadi si bos marah di situ guys. Setelah tangan aku diamputasi di bawah siku guys, disitulah bos aku lepas tangan guys. Lepas tangan lah bos aku. Jadi aku tuh di rumah sakit seperti tahanan. Aku di rumah sakit, nggak diobat, nggak diapa, sementara tangan aku belum, sakitnya luar biasa habis pasca operasi, ditambah kakinya ini lagi guys, kaki aku juga hancur nih, nampak nggak nih guys. Nah, di kamera depan ya, kaki aku hancur sampai paha, badan hancur, badan semua putih udah kayak mumi, tapi udah nggak nampak lagi, udah hilang guys sering, karena udah lama ya, udah 8 tahun berlalu, udah 9 tahun, 8 bulan lah totalnya aku di rumah sakit itu, ada 8 bulan guys. Orang rumah sakit pun udah menganggap aku ini Pak RT. Kenapa? Karena orang terlama di rumah sakit itu aku, 8 bulan gak keluar di dalam itu aja. Kaki obat sendiri, kaki ini dagingnya habis separuh guys. Setiap hari aku ganti sendirilah, aku cabut, aku perban lagi, aku tempel betadine, aku cabut. Itu gak dikasih obat guys, cuman dikasih makan. Rumah sakit jalan terus gitu kan. Total biaya rumah sakit itu dari 20 juta sampai ke 40 juta lebih, padahal aku nggak ada ngapa-ngapain di rumah sakit. 40 juta, 50 lebih lah, hampir 60 nunggaknya guys selama 8 bulan itu. Dari 3 bulan dibayar si bos lancar, 3 bulan ke 8 bulannya nggak ada pembayaran sama sekali sama si bos. Nah, mediasilah pihak keluarga aku guys, karena pun aku jujur, kami ini orang nggak berada. Jangankan biaya rumah sakit, untuk makan sehari-hari aja pas-pasan dalam seminggu. Gimana memikirkan uang yang banyak ini 20 juta. Mediasilah rumah sakit sama keluarga. Jadi adalah abang tertua aku ini menyarankan sama dokter, pihak rumah sakit gitu. Jadi bernego lah, jadi kami itu mencicil setiap bulannya, daripada aku di rumah sakit juga nggak diapa-apain, mending di rumah aja kan.
Nah, disitulah kami. Nah, pulanglah aku guys habis itu guys. Pulanglah aku ke rumah dan otomatis aku senang. Nah, senanglah aku. Kenapa? Karena aku bebas dari rumah sakit. Karena aku di sana seperti di penjara 8 bulan nggak ngapa-ngapain, cuman makan tidur biar rumah sakit jalan gitu. Nah, gitu. Jadi video ini kalau aku ceritakan, ini video ini sampai besok pun nggak habis-habis gimana kisah hidup aku, guys. Jadi jadi aku ceritakan lah yang singkat-singkat aja gitu kan. Nah, setelah kejadian itu betapa hancurnya hidup aku guys, yang aku biasanya hidup normal seperti kalian, aku bisa kemana-mana, tiba-tiba aku begini. 8 bulan aku di rumah sakit, 1 tahun pemulihannya gitu. 8 bulan di rumah sakit ya, 1 tahun pemulihan sampai aku bisa jalan lagi guys. 1 tahun. Nah, gitu. Jadi buat kalian yang mengalami hal yang sama seperti aku, jadi tetap semangat, jangan putus asa guys. Karena apa? Karena aku melihat, aku pikir aku sudah parah guys. Rupanya di satu ruangan aku kemarin ada yang lebih parah, dia kesetrum juga sampai tangannya 2. Disitulah aku berpikir, ngapain aku putus asa, sementara yang di bawah kita lebih banyak yang lebih parah daripada kita. Disitulah aku tetap semangat guys, tetap semangat aku menjalani hidup gitu. Nah, jadi itulah ceritanya kenapa aku menjadi seorang disabilitas, gara aku kecelakaan itu di tahun 2012 gitu. Dan untunglah aku mendapatkan seorang istri yang baik gitu, dialah yang mensupport aku, dia yang merawat aku sampai aku bisa bangkit seperti sekarang ini guys gitu. Betapa hancurnya aku di rumah sakit guys, gaji nggak dapat, bos lepas tangan. Jadi yang aku harap itu dari anak aku lah guys. Jadi kan anak aku tidur di rumah sakit, jadi kan orang kasihan, dikasihlah anak aku nih uang 100.000, kadang 50.000. Nah, disitulah yang membuat aku bisa bertahan, karena aku dikasihani orang. Jadi aku sampai sekarang pun nggak akan melupakan jasa-jasa orang-orang yang membantu aku itu guys. Makanya aku tuh itu. Jadi itulah sedikit ceritanya kenapa aku menjadi seorang disabilitas. Padahal aku itu dulunya sama seperti kalian. Tangan aku dulu 2, hidup normal, hidup sehat, hidup itu. Dan sekarang tiba-tiba aku begini. Gimana nggak hancurnya hati aku guys. Tapi itu satu yang menguatkan aku, anak aku, istri aku, teman-teman satu ruangan di rumah sakit yang lebih parah daripada aku, itulah yang menyupport aku guys. Kalau dipikir-pikir, betapa hancurnya hati aku waktu aku pertama kali tangan aku tahu diamputasi, gimana nggak hancurnya hati aku guys. Rasanya itu pengen bunuh diri, tapi takut, sakit bunuh diri itu. Nah, ya udahlah, nikmatilah hidup seperti ini. Jadi buat kalian yang merasa sama seperti aku, jadi tetap semangat, jangan putus asa, jangan jadikan kekuranganmu adalah kelemahanmu. Itu aja dari aku guys ya. Dan buat kalian, jangan lupa bantu support channel aku ya, karena aku baru ingin membangun channel ini supaya untuk motivasi hidup rekan-rekan yang seperjuangan seperti aku. Intinya jangan pernah menyerah, tetaplah semangat gitu. Dan jangan lupa nantikan video-video aku berikutnya, akan aku tunjukkan ke kalian gimana enaknya dan terbiasanya hidup seperti ini guys gitu. Dan inilah hari pertama aku membuat video begini, karena nggak butuh waktu sebentar untuk percaya diri guys. 8 tahun baru aku bisa percayakan diri aku. Makanya lihat ini baju aku guys, baju aku nggak pernah aku pakai baju pendek. Karena apa? Karena aku masih minder, karena aku belum terima dengan keadaan aku seperti ini gitu. Aku belum bisa menerima keadaan aku seperti ini, yang dulunya aku normal, sehat semuanya, tiba-tiba aku begini. Dan
baru hari inilah aku akan mulai memberanikan diri untuk pede dan enjoy gitu. Cukup sekianlah video singkat aku hari ini guys, dan jangan lupa saksikan video-video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.